kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan ikut mengikuti PKPA dan juga pembukaan ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan mengikuti materi-materi yang diberikan oleh para narasumber dengan baik, sehingga nantinya kami dapat menjadi pengacara-pengacara yang dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi waktu para pemateri, kita akhirnya bisa mendapatkan pemateri yang berkualitas. Nah, saran dari kami, dari para panitia, nanti karena ini mencari jadwal para pemateri ini tidak gampang. Bahkan sudah ada yang confirm, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi untuk waktunya mungkin akan kami umumkan nanti, supaya para peserta bisa nanti menanti-nantikan bahwa kapan jadwal Pak Ketua Mahkamah Konstitusi akan mengajar. Tapi demikian, kalian perlu mencatat, kalian datanglah tepat waktu, dan adalah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian adalah akan menjadi advokat. Tentu pada posisinya nanti kalau menjadi advokat, bukannya hakim yang menunggu kita, tapi kita yang harus menunggu mereka. Karena itu juga salah satu kunci suksesnya buat kalian semua, bahwa attitude, tepat waktu, dan juga bagaimana kalian bisa menyerap pelajaran yang sifatnya bukan hanya teori, tapi juga soal-soal yang sifatnya praktis. Mungkin itu saja dari kami. Silakan jika ada hal-hal yang bertanyakan kepada kami ke depannya. Kami ucapkan terima kasih yang banyak. Jadi teman-teman tetap mau mengambil PKPA yang diselenggarakan oleh Pradi, ya, DPC Pradi Jakarta Barat, yang mana PKPA ini adalah PKPA Pradi di bawah kepemimpinan Prof. Oto Hasibuan. Memang DPC Pradi Jakarta Barat ini termasuk penyelenggara yang terbesar, ya. Mungkin dalam rentang 4 tahun kepengurusan kami itu sudah ada 7.000 lebih yang kami lahirkan alumni PKPA-nya. Dan tentunya ini kepercayaan ini, ya, bisa terjadi karena kami berusaha menyajikan pemateri yang terbaik. Ada dari Mahkamah Konstitusi, dari Hakim Agung, dari akademisi, dari pakar, dari praktisi, ya, dari DPN Pradi juga, untuk supaya teman-teman itu nantinya setelah PKPA mengikuti UPA menjadi advokat, bisa menjadi advokat yang berkualitas, berintegritas, dan profesional. Makanya pesan saya, ikutilah PKPA ini dengan bersungguh-sungguh, ya, baik yang offline maupun juga yang secara online. Ini juga khusus kepada online gitu, ya, jangan cuma nyari mau sertifikatnya saja, tapi ilmunya itu yang sangat penting. Karena bagaimana nanti suksesnya teman-teman itu adalah bagaimana kualitas dari teman-teman. Ya, Prof. Oha itu sering menyampaikan, ya, bahwa profesi kita itu adalah primus inter pares, the best among the best. Jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Dan harapan saya, semoga teman-teman semua bisa mengikuti PKPA ini, ya, dengan sebaik-baiknya dan selalu dalam keadaan yang sehat dan bisa menyelesaikan PKPA ini. Dan kalau nanti mau menjadi advokat, tentunya nanti mungkin tahun depan ada, ya, menjadi advokat,
bisa lulus dan bisa menjadi advokat yang berintegritas, profesional dan berkualitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengapresiasi kerjasama kita sampai di PKPA ke-15 gitu ya. Bahkan saya mendapat informasi kita pernah mencapai jumlah peserta tertinggi hampir 300 ya, tertinggi ya di Jakarta 296 ya, cukup tertinggi ya. Tentunya itu bukan satu hal yang terjadi begitu saja ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mengapa kemudian para calon advokat ini memilih bergabung belajar menjadi pendidikan khusus profesi advokat di DPN Pradi? Tentunya ada banyak manfaat atau banyak kelebihan dibandingkan yang digunakan yang lain, termasuk yang tadi ya Pak yang ikut meniru-niru ya gitu ya. Pertama, dari Pak Sido sudah sampaikan materinya bervariasi, tidak hanya dari sisi topiknya tapi juga narasumbernya, juga dari para praktisi, dari para dosen, kemudian dari para pengambil kebijakan. Tentunya akan memberikan nilai yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua, tadi Pak Gede bilang bahwa pendidikan khusus profesi advokat ini nggak cuma ngajarin materi, kita belajar untuk profesional. Modalnya kita sebagai advokat itu adalah profesionalisme, tepat waktu, belajar berkomunikasi dengan baik, kerjasama tim dan lain-lain. Dan yang terakhir, jangan lupa selesai dari pendidikan khusus profesi advokat ini, networknya berjalin dengan baik. Selesai dari acara ini, jangan berhenti berkomunikasi. Tadi sudah disampaikan, kekuatan kita dari advokat itu adalah network, gitu ya, kerjasama. Banyak hal yang bisa kita selesaikan di warung kopi, ngobrol, ikut acara, dibanding duduk dalam ruang meeting, gitu ya. Beberapa pengalaman Bapak Ibu advokat tentu bisa menanti cerita pada saat di sesi-sesinya bagaimana hubungan baik itu bisa menyelesaikan masalah, dan tentunya ujungnya adalah memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang kita wakilkan. Kita harus ingat bahwa profesi advokat itu profesi mulia. Kita itu tidak hanya bekerja untuk materi, ada nasib orang yang dititipkan, ada kepercayaan orang yang dititipkan. Makanya kenapa pendidikan khusus profesi advokat ini mengedepankan etika, gitu ya, karena etika lah yang akan menjadi batasan baik dan buruknya. Pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-15 yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Pradi Jakarta Barat bekerjasama dengan Universitas Bina Nusantara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa di ruangan ini di sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Pradi Jakarta Barat, dan juga khususnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti PKPA secara online dan tidak bisa kelihatan ya wajahnya. Tentunya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Asido Huta Barat dan juga yang diharapkan oleh Ibu Yuniati, saya mewakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Profesor Ustaz Ridwan. Saya hanya ingin memberikan pointer-pointernya Ibu Siti, bahwa sebenarnya di Indonesia ini sampai hari ini kalau kita berbicara tentang profesi advokat itu aturannya ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang advokat ini asas yang dianut itu hanya menganut satunya organisasi advokat, tidak banyak organisasi advokat. Kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006, karena disebutkan bahwa Pradi merupakan satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, yang disebut dengan independent state organ yang juga menjalankan fungsi negara.
Jadi ketika di Indonesia ini disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka seluruh kewenangan negara terkait dengan profesi advokat ini diserahkan pada pradi. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-15 yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Pradi Jakarta Barat bekerja sama dengan Universitas Bina Nusantara secara resmi saya nyatakan dibuka.